Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang pendekatan keilmuan hubungan industri, di mana kelompok kami terdiri dari yang pertama dari Aji Rizky, yang kedua dari saya sendiri yaitu Ayrin, dan yang ketiga ada Alfiansyah Agung. Kita coba untuk mengingat kembali sebenarnya apa sih hubungan industri itu. Jadi hubungan industri itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pekerja, manajemen atau pengusaha atau majikan dan juga pemerintah. Secara lebih luas dapat dikatakan bahwa hubungan industri itu adalah perilaku dan interaksi antar individu atau kelompok di tempat kerja. Lalu ada hubungan industrial kontemporer. Hubungan industrial bersifat faktual, yaitu artinya selalu hadir sebagai sebuah keniscayaan kapan dan dimanapun dalam suatu proses produksi barang maupun jasa. Akan tetapi juga merupakan sesuatu yang aktual, yang artinya suatu fenomena di mana kehadirannya senantiasa berbeda dari masa ke masa, karena dipengaruhi dan juga menyesuaikan diri dengan faktor-faktor lingkungan yang terjadi. Lalu faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, teknologi produksi, teknologi komunikasi, fluktuasi pertumbuhan ekonomi, demografi, serta perkembangan organisasi merupakan variabel-variabel yang sangat berpengaruh terhadap proses dan bentuk hubungan industrial. Oleh karena itu, hubungan industrial menjadi sesuatu yang bersifat krusial, yang artinya memiliki tingkat pengaruh yang penting, kritis dan juga besar secara mikro maupun makro, serta berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Hubungan industrial senantiasa dinamis dan juga fluktuatif, sehingga muncul konsep tentang dinamika hubungan industrial serta konsep tentang hubungan industrial kontemporer, di mana penanganannya tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional dan juga klasik, tetapi juga harus secara dinamis dan juga aktual. Dinamika hubungan industrial itu ada dinamis dan juga fluktuatif, lalu harus senantiasa dikendalikan dan juga krusial, yang artinya penting, kritis, dan juga besar pengaruhnya. Secara akademis, ilmu hubungan industrial belum menjadi disiplin tersendiri. Selama ini, studi hubungan industrial masih merupakan cabang dari studi manajemen sumber daya manusia. Tetapi memang harus diakui bahwa ilmu hubungan industrial bukan merupakan ilmu murni atau ilmu yang dapat berdiri sendiri. Sebab ilmu hubungan industrial merupakan ilmu yang hanya dapat tumbuh dan juga berkembang apabila menggunakan dan mendapat dukungan dari ilmu-ilmu lain secara interdisipliner. Mengingat secara akademis belum menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka dalam praktiknya selama ini hubungan industrial dipelajari oleh masing-masing disiplin ilmu secara parsial dari sudut keilmuan masing-masing. Nah, jadi hubungan industrial itu memiliki multidimensi studi, yaitu ada komunikasi, budaya, politik, manajemen, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan juga hukum. Lalu yang selanjutnya ada hubungan industrial dengan komunikasi yang akan dijelaskan oleh
Mas Aji. Kok Aji? Oh, Mas Alfiansyah. Selanjutnya yaitu hubungan industrial dengan komunikasi. Nah, dalam hubungan industrial, komunikasi ini merupakan hal yang paling penting, mengingat komunikasi sangat efektif digunakan sebagai penyampaian informasi dari pengusaha kepada pekerjanya, baik dalam bentuk formal maupun informal, atau dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Nah, komunikasi dua arah atau two-way traffic dalam hubungan industrial dapat dilaksanakan sebagai salah satu langkah apabila suatu kebijakan industrial akan diambil. Nah, sebaiknya pengusaha dan pekerja duduk bersama-sama untuk mengkomunikasikan tujuan kebijakan yang akan diberlakukan. Hal ini ditempuh agar kebijakan yang diputuskan dapat dimengerti, dipahami dengan jelas dengan maksud tujuannya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat ditaati, dijaga, dan dihormati. Next. Nah, yang kedua yaitu hukum industrial dengan ilmu hukum. Hubungan industrial dengan ilmu hukum. Dalam hubungan industrial memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu hukum, khususnya dengan hukum perburuhan dan hukum keperdataan. Ilmu hukum dalam hubungannya dengan industrial dibagi menjadi dua, yaitu hukum perburuhan dan hukum ketenagakerjaan. Nah, dalam hukum perburuhan mengatur hubungan antara dua subjek hukum, yaitu pengusaha atau majikan sebagai pemberi kerja serta pekerja sebagai pelaksana pekerjaan. Satu sama lain ini terikat dalam sebuah hubungan kerja yang terbentuk melalui proses perikatan atau verbintenis dalam bentuk perjanjian kerja atau overeenkomst atau kontrak. Nah, yang kedua ini adalah hukum ketenagakerjaan. Selain mengatur hubungan antara majikan dengan pekerja, ditambah dengan segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada periode-periode sebelum, selama, dan sesudah masa kerja atau pre-employed, during employment, atau dan post-employment. Next. Nah, yang ketiga ini adalah hubungan industrial dengan sosiologi. Hubungan industrial sangat erat hubungannya dan bahkan banyak mengadopsi teori-teori sosiologi, utamanya dari fokus kajian sosiologi itu sendiri. Bidang ini mempelajari hubungan antar manusia dalam satu kelompok yang berada dalam satu proses produksi barang dan jasa yang ditandai dengan penggunaan peralatan atau teknologi produksi serta berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Nah, kajian sosiologi diperlukan untuk digunakan dalam menghadapi fenomena dan kasus-kasus yang berhubungan dengan interaksi antara pekerjaan dengan pekerja, pekerja dengan pengusaha, baik individu maupun kelompok. Nah, sebagai contoh, kasus perselisihan hubungan industrial jangan hanya diselesaikan melalui proses hukum, tetapi juga melalui pendekatan interaksi sosial, sehingga penanganannya lebih mendasar dan komprehensif. Next. Nah, yang keempat yaitu hubungan industrial dengan psikologi. Hubungan industrial tidak bisa dilepaskan dengan studi psikologi, terutama kaitan eratnya dengan psikologi sosial serta dengan psikologi industri dan organisasi. Psikologi sosial mempelajari tentang persepsi, motivasi, atribusi atau sifat, bakat, proses-proses individual, interaksi sosial seperti kepemimpinan, komunikasi, hubungan, kekuasaan, kerjasama, persaingan, dan konflik. Psikologi industri dan organisasi mempelajari tentang pengembangan, evaluasi, prediksi kinerja individu, hubungan saling mempengaruhi antar organisasi dengan anggotanya, serta
hubungan antar anggota organisasi. Setiap pelaku anggota organisasi dalam suatu hubungan industrial sudah barang tentu memiliki latar belakang sebagai motif yang luas dan kompleks. Nah, untuk itu dapat dicoba untuk mengkaji melalui studi psikologi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aji. Ya, selanjutnya yaitu hubungan industrial dengan ilmu ekonomi. Masyarakat yang kian bertambah dan taraf kebutuhan hidup semakin kompleks mengakibatkan dilema ekonomis. Ketersediaan suplai yang menjadi langka dengan demand begitu tinggi menjadikan ilmu ekonomi sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang mengatur antara supply dan demand masyarakat secara bijak. Maka contoh peran ilmu ekonomi dalam mengatasi masalah tersebut diantaranya melakukan tindakan ekonomi dan politik dalam rangka menyelamatkan keuangan perusahaan seperti mengadakan sistem saham dalam perusahaan, mengadakan kebijakan impor bahan baku untuk menekan biaya produksi, mengadakan mitra kerja antar perusahaan untuk memudahkan dalam produksi dan inovasi. Selain ranah perusahaan, ranah individu juga mempunyai dilema ekonomis. Kebutuhan seorang pegawai perusahaan tidak sebanding dengan pemasukan gaji yang diterimanya. Contoh peran ilmu ekonomi dalam mengatasi masalah tersebut yakni membuat sistem peraturan berupa tunjangan, bonus gaji yang didapatkan atas kinerja yang bagus, jaminan kesehatan, maupun pendidikan bagi setiap pegawai beserta keluarganya. Selanjutnya yaitu hubungan industrial dengan ilmu politik. Terdapat 3 aspek utama dalam studi ilmu politik, yaitu aspek kelembagaan, aspek kekuasaan, aspek kelakuan. Oleh karena itu, ada 5 konsep dalam ilmu politik, yaitu konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, serta pembagian atau alokasi. Dalam hubungan industrial, ketiga aspek tersebut sering terjadi dalam dinamika suatu perusahaan. Hanya saja aktornya bukan pemerintah, negara, rakyat, melainkan pemilik modal, struktur organisasi, buruh, atau pegawai. Peran ilmu politik dalam hubungan industrial yaitu untuk pengambilan keputusan dan kebijakan politik, baik keputusan dan kebijakan yang langsung mengenai ketenagakerjaan maupun kebijakan yang berpengaruh secara tidak langsung, seperti kenaikan harga bahan pokok, kebijakan ekspor-impor, kebijakan perpajakan, dan kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu hubungan industrial dengan ilmu administrasi dan manajemen. Di dalam suatu administrasi terdapat organisasi yang terus berjalan. Terdapat 6 sumber daya dalam membentuk dan menjalankan organisasi, yaitu manusia, uang, bahan baku,
sistem peralatan kerja, dan orang-orang yang menjadi pelayanan market. Dari 6 sumber tersebut akan lebih baik jika diiringi dengan proses manajemen yang baik. Proses manajemen berfungsi untuk pengelolaan sumber daya material maupun manusia dengan melakukan planning, organizing, executing, coordinating, controlling. Dari pengertian berikut dapat kita ketahui bahwa administrasi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi organisasi dan dimensi manajemen. Dalam kegiatan industri, administrasi selalu ada dan menjadi hal yang penting dalam menjalankan suatu perusahaan. Dengan hadirnya ilmu administrasi dan manajemen, maka dinamika administrasi dalam suatu perusahaan, baik pengorganisasian dan pelaksanaan manajemennya akan lebih teratur dan harmonis. Pendekatan dalam hubungan industri. Jadi dari et al. Membagi 3 pendekatan dalam studi hubungan industrial, diantaranya satu pendekatan kesamaan, yaitu hubungan industrial yang mengasumsikan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dengan sasaran yang sama. Adanya kerjasama, tidak ada konflik mendasar antara manajemen dan pekerja, serta menekankan. Yang kedua, pendekatan keberagaman, yaitu hubungan industrial yang menekankan pentingnya hubungan kesamping dengan membentuk serikat pekerja, lebih memperhatikan jenis peraturan dan regulasi, menekankan perlunya stabilitas sosial. 3 yaitu pendekatan dalam hubungan industri. Yang nomor 3, pendekatan radikal, yaitu hubungan industrial yang memandang totalitas hubungan sosial dalam produksi, memandang ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat merupakan inti hubungan industrial, dan memandang bahwa tempat kerja merupakan tempat terjadinya konflik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.